Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang semoga Allah istiqomahkan kita menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan membaca ayat 183 sampai 187 terkait puasa Ramadan, terkait ketentuan-ketentuan yang ada di bulan Ramadan. Namun kita hanya akan membaca 2 ayat saja dari 5 ayat tentang puasa Ramadan. Karena dalam tafsir At-Tanwir Jilid 2 ini pembahasan tentang aspek-aspek hukum di bulan Ramadan itu cukup panjang, sampai 47 halaman, 47 halaman, sehingga kita ambil poin-poin penting dari tafsir At-Tanwir ini. Kita baca ayatnya sebagaimana ayat yang biasa kita dengar dan telah kita hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ya, 2 ayat ini 183 sampai 184 kita baca pada malam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 183 menegaskan diwajibkannya satu bentuk ibadah yang disebut dengan siyam. Kepada siapa? Orang-orang beriman. Seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum mereka. Puasa dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam fikih, berbentuk menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti merokok ataupun minum obat sejak fajar terbit hingga matahari terbenam. Jadi puasa ini telah kita ketahui bersama kewajibannya, puasa Ramadan. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka bisa kufur dia. Kenapa?
Karena kewajiban Ramadan diketahui semua umat Islam. Ya. Rukun daripada 5 rukun Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, Islam ini dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Maka tidak ada seseorang yang mengingkari kewajiban Ramadan puasa kecuali dia kufur. Dan puasa Ramadan ini jamaah sekalian bukan hanya pertama kali diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi merupakan institusi tua yang dalam peradaban manusia. Dalam At-Tanwir dikatakan puasa ini telah dikenal sejak zaman purba yang tidak diketahui kapan permulaannya. Telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ada dalam rangka mendapatkan kebugaran fisik, ada memang dalam rangka untuk mencapai tingkat-tingkat spiritual. Tidak makan, tidak minum, dan tidak, mohon maaf, berhubungan suami istri. Ya. Jadi motifnya beraneka ragam. Ya. Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah ini kan kita tahu, ya, itu lebih dulu ditinggali oleh orang Yahudi. Ya. Sebelum orang-orang Aus dan Khazraj, itu lebih dulu ditinggali oleh orang Yahudi. Nabi SAW dikatakan dalam sebuah hadis, ketika sampai di Madinah, itu melihat orang Yahudi lagi puasa Asyura. Puasa Asyura ini puasa tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi nanya, ini hari apa? Kok Yahudi pada puasa? Apa kata Yahudi? Ini adalah hari baik. Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Maka Musa itu berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Berarti zaman Nabiullah Musa telah ada puasa, dan Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka Nabi puasa pada hari itu dan memerintahkannya berpuasa. Dan kita tahu Yahudi ini salah satu daripada agama Samawi, agama Samawi. Kalau kita tahu, biasa kita dengar agama itu ada yang agama Samawi, agama wahyu, ada yang agama non-wahyu. Ya. Maksudnya apa agama wahyu? Ada kitabnya, ada nabinya, ada rasulnya. Ya. Allah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kepada Yahudi, ataupun juga kepada Bani Israel, ataupun juga agama Samawi lainnya, Nasrani. Ya. Ada kitab Injil, diutus kepadanya Nabiullah Isa alaihissalam, ya, dan juga kitab suci Al-Quran diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ini semuanya agama Samawi, agama wahyu. Ada juga agama di dunia ini yang bukan agama wahyu, ya. Buddha, Hindu, Majusi, bukan agama wahyu. Ya. Biasanya seorang tokoh yang melakukan tingkat spiritual tinggi, kemudian banyak pengikutnya, kemudian dianggap sebagai faham agama, maka menjadilah dia menjadi paham agama. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati ahli kitab, khususnya orang Yahudi, itu telah berpuasa ketika Nabi sampai di Madinah. Bahkan dalam tafsir At-Tanwir ini panjang penjelasan tentang bagaimana penganut agama sebelum Islam itu berpuasa. Contoh saya baca berikut. Agama Yahudi terdapat beberapa macam puasa. Contoh, puasa Yom Kippur yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan ke-7 dalam kalender agama Yahudi. Puasa Yom Kippur namanya.
Sebagian ulama mengatakan Yom Kippur itu adalah puasa Asyura, yang tadi kita sebut. Ada juga puasa lain tanggal 9, ya. Ada juga puasa lain, puasa Gedalia, puasa Esther, puasa 17 Tammuz. Ini istilah puasa-puasa yang ada di agama Yahudi yang di tafsir At-Tanwir dikatakan demikian. Nah, artinya jamaah sekalian, ini merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk hiburan kepada umat Nabiullah Muhammad SAW. Enak Pak, karena kita disuruh puasa, kemudian kata Allah, ini bukan cuma kepada kalian gitu. Ya. Artinya puasa ini bukan cuma kewajiban kalian, ya, tetapi umat-umat sebelum umat Islam ini juga sudah disuruh puasa. Kemudian kita lanjutkan. Allah menutup ayat tentang puasa la'allakum tattaqun. Apa la'allakum tattaqun? Ya, tapi ada ketentuan di sini, ya. Membentuk manusia bertakwa itu diantara salah satu jalannya adalah dengan cara puasa. Kenapa? Karena dengan cara berpuasa, sifat-sifat solidaritas, kesadaran sosial itu juga meningkat. Betul Pak ya? Bulan puasa banyak yang memberi makan, memberi bukaan, memberi sahur, ya. Artinya tingkat kedermawanan di bulan Ramadan itu meningkat. Siapa yang contohkan? Nabi Muhammad. Ya. Sahabat bilang Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling dermawan. Kedermawanan Nabi meningkat drastis kapan? Pas masuk Ramadan. Pas masuk Ramadan, kedermawanan Nabi meningkat drastis, tingkat atas. Ya. Maka tidak salah kalau para ulama kemudian menyatakan bahwa di antara jalan cepat menuju ketakwaan salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Karena Allah katakan la'allakum tattaqun. Tapi perlu diingat juga bahwa bukan berarti orang yang bahwa puasa itu tidak secara otomatis mengantarkan kepada takwa. Ya. Harus diperhatikan ketentuan-ketentuan daripada puasa. Karena banyak juga kita dapat di hadis bunyinya betapa banyak orang puasa tapi tidak dapat kecuali apa Pak? Haus dan lapar. Gimana nih? Dia puasa, nahan lapar, nahan haus dari pagi sampai sore sampai malam, tapi kata Nabi tidak dapat apa-apa. Berarti ada yang salah dengan puasanya. Atau Nabi pernah menyampaikan betapa banyak orang yang menunaikan sholat malam, tarawih, qiyam Ramadan, tapi dia tidak mendapati apa-apa kecuali cuma capek saja. Ya. Berarti saya katakan perlu diingat bahwa puasa tidak secara otomatis menjadikan pelakunya bertakwa. Karena puasa itu hendaklah benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dicontohkan Nabiullah Muhammad SAW. Atau Nabi bilang, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Nih, lagi puasa, tapi dusta juga jalan. Kebohongan juga jalan. Apa kata Nabi SAW? Allah tidak memerlukan orang itu dalam menahan diri daripada makan dan minum. Jadi Allah tidak menerima puasanya. Mungkin kewajiban puasanya gugur Pak ya. Tapi nilai puasa, pahala puasa yang harusnya bisa 100% dengan dusta, dengan kata-kata kotor, ya, dengan gibah turun Pak. Ya. Turun menjadi 70, turun menjadi 50, turun menjadi 40. Secara fikih puasanya sah. Ya. Karena fikih ini kalau kita bicara fikih, rukun puasa cuma 2. Satu niat, ya. Yang kedua menahan diri dari pembatal puasa. Selesai.
Cuman ada unsur dibalik daripada rukun fikihnya itu. Yang Nabi SAW katakan, betapa banyak orang puasa ternyata tidak mendapati kecuali lapar dan haus saja. Betapa banyak orang qiyam Ramadan gak dapat apa-apa kecuali capek saja. Rugi kita datang tarawih kemudian puasa di siang hari tapi gak dapat apa-apa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk puasa itu benar-benar dapat membuat pelakunya menjadi insan yang bertakwa, maka puasa harus dilakukan dengan kesadaran yang tulus atas dasar iman kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Maka seringkali di awal puasa kita dengar hadis bunyinya man soma ramadona imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan, puasa Ramadannya dilakukan karena Allah. Jangan sampai puasa Ramadan tapi niatnya pengen diet. Alhamdulillah. Niatnya apa? Pengen diet. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang puasa mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang muslim kecuali berharap minta kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekarang ini udah tanggal 18 Sya'ban. 18 Sya'ban. Artinya 10 hari lebih lagi kita dipertemukan insya Allah dengan bulan berkah, bulan Ramadan. Bentar lagi. Apabila dilakukan hanya sekedar sebagai adat kebiasaan dan rutinitas yang mekanistik, atau juga hanya sekedar mengikuti tradisi lingkungan. Tradisi lingkungan. Karena orang puasa, jadinya dia ikut puasa. Maka puasa itu akan menjadi tidak lebih dari sekedar kegiatan fisik belaka dan tidak memberi makna simbolik dan nilai spiritual yang diharapkan. Ini yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 183 dengan la'allakum tattaqun. Yang artinya la'allakum tattaqun adalah agar kamu bertakwa. Maka puasa di bulan Ramadan ini salah satu di antara jalan-jalan ketakwaan tatkala kita lakukan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi pun jamaah sekalian itu pertama kali disuruh puasa tahun kedua Hijriah. Tahun kedua. Di Madinah belum ada puasa Ramadan. Cuma Nabi sudah biasa melakukan puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura Nabi sudah pernah lakukan di Mekah. Nanti sampai Nabi di Madinah, barulah kemudian Nabi mendapatkan ayat 183. 183. Berarti Nabi, kalau kita hitung, berarti Nabi puasa Ramadan hanya 9 kali saja. 9 kali Nabi puasa Ramadan. Adapun kita ini sudah bertahun-tahun puasa Ramadan, Pak ya. Ada mungkin di antara kita 50 tahun Ramadan, 60 tahun Ramadan, udah 60 kali Ramadan, 50 kali Ramadan ada. Nabi itu puasa Ramadannya berapa kali? Cuma 9 kali. Karena Nabi meninggal tahun ke-11, belum sampai Ramadan Rabiul Awal. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kita puasa 1 tahun full, enggak. 6 bulan, enggak juga. Allah bilang ayyaman ma'dudat. Tadi kita udah dikasih tahu sama Allah, puasa ini enggak berat karena orang-orang terdahulu udah ngelakuin. Dan puasa Ramadan itu kata Allah cuman hitungan hari, bisa dihitung 29 atau 30 hari. Tidak mungkin kurang 29, tidak mungkin lebih daripada 30. Karena Nabi bilang asyahru hakadha hakadha. Nabi bilang bulan itu seperti ini, 10, 9, 10,
10, 10, 10 gitu kata Nabi. Bulan Hijriah itu seperti itu. 29 atau 30. Berarti nggak lama. Beberapa hari tertentu saja. Ya. Makna beberapa hari tertentu di sini katakan maknanya adalah bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan. Ini menimbulkan kesan psikologis bahwa puasa bukan satu hal yang berat, dengan menyebutkan satu, orang-orang terdahulu juga melaksanakan, kemudian pelaksanaannya tidak lama. Dari 12 bulan yang Allah kasih, Allah sediakan, Allah minta 1 bulan puasa Ramadan. Tidak hanya itu keringanannya, ada lagi keringanan. Mungkin ya, di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak mampu puasa, keringanan lagi. Kita baca. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban puasa Ramadan, oleh karena itu ditegaskan, barang siapa di antara kamu sakit, mungkin ada yang sakit, gak mampu puasa, ya. Atau ada yang safar, perjalanan, tidak puasa, atau ada yang tidak mampu menjalankan karena berat, tidak puasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaklah orang yang sakit, orang yang musafir menghitung hari ia tidak puasa dan diganti di kemudian hari. Adapun orang yang menjalankannya sulit, berat, maka diwajibkan membayar fidyah. Jadi ada 3 keringanan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama jemaah sekalian adalah sakit. Faman kana minkum maridon. Faman kana minkum maridon, sakit. Sakit itu ada 3 kemungkinan. 1, sakit yang sama sekali tidak memungkinkan menjalankan puasa. Maka dalam kondisi ini wajib tidak puasa. Karena membahayakan diri. Kata dokter, nggak boleh puasa. Kenapa? Karena sedang perawatan, sedang pengobatan, dan dokternya betul demikian. Maka kondisi ini wajib iftar, wajib tidak puasa. Yang kedua, ada sakit yang masih memungkinkan melakukan puasa. Namun kalau dia puasa amat berat dan susah payah, maka dalam kondisi ini lebih afdol, lebih utama dia tidak berpuasa. Ya puasa. Allah kasih keringanan. Yang ketiga, ada sakit yang menimbulkan kesukaran untuk melaksanakan puasa. Mungkin sakit kepala misal, ya. Atau mungkin anggota tubuh yang lain sakit, kaki sakit. Tetapi sebenarnya dia mampu puasa walaupun ada sedikit kesulitan. Maka dalam keadaan ini dia sah untuk tidak puasa, tetapi berpuasa lebih diutamakan. Jadi tinggal kita lihat klasifikasi sakitnya. Kalau memang sakitnya membahayakan diri, maka tidak boleh bagi dia untuk berpuasa sakit. Kalau sakitnya itu ringan, ya, dan menurut dokter bahwa silahkan untuk melakukan puasa, maka puasa tentu lebih utama daripada berbuka. Yang kedua, orang yang sedang melakukan perjalanan, safar. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridon aw ala safar." Orang yang lagi perjalanan. Safar, perjalanan, sebagaimana sakit, menjadi salah satu sebab diberikannya dispensasi untuk tidak berpuasa. Dengan ketentuan diganti pada hari lain di luar daripada bulan Ramadan. Tinggal kita lihat bentuk safarnya ini bagaimana. Sama tadi Pak ya, bentuk sakitnya itu bagaimana. Karena jangan sampai kemudian sangat tekstual karena melihat redaksi faman kana minkum, siapa yang sakit. Ya, pokoknya sakit gitu.
Sakit kaki nggak puasa. Ada pendapat kayak gitu, ada, tapi tidak diambil oleh Muhammadiyah. Ya. Maka sakitnya dilihat spesifikasinya, klasifikasinya, tingkat sakitnya gimana. Safar pun demikian. Satu, safar perjalanan yang mengharuskan tidak berpuasa adalah perjalanan yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan puasa, di mana apabila orang tersebut melakukan puasa akan timbul mudarat pada dirinya atau akan membuat tidak akan melakukan kewajiban lain yang harus dikerjakannya. Di zaman Nabiullah Muhammad SAW dulu, Nabi pernah menjelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada kisah panjang. Kata sahabat, dulu kami itu pernah safar dengan Rasulullah ke Mekah dalam keadaan puasa. Lagi safar dalam keadaan puasa. Kata Abu Sa'id, kemudian kami berhenti di suatu tempat. Kata Rasul, ya, sebentar lagi kita akan mendekati tempat musuh, berarti mau perang. Apa kata Nabi? Maka iftar, tidak puasa, itu akan menguatkan kalian. Bayangin Pak, ya. Puasa, kemudian perang. Kata Nabi, tidak puasa akan lebih menguatkan kalian. Fakanat rukhsah, karena itu keringanan, dispensasi. Apa yang terjadi kemudian di antara sahabat? Nah, sahabat kata Abu Sa'id, faminna man soma wa minna aftar. Saat itu ada di antara kami yang berbuka, ada juga yang tetap melanjutkan puasanya karena merasa dirinya kuat. Kemudian pada pagi hari berikutnya kami berhenti tempat lain. Nabi lagi bilang, kamu sudah lebih dekat kepada musuhmu dan tidak puasa akan lebih menguatkanmu. Oleh sebab itu, kata Nabi, berbukalah kalian. Karena itu adalah azimah sehingga kami semua iftar, tidak puasa saat itu. Nah, ini klasifikasi yang pertama, perjalanan yang mengharuskan iftar. Kalau saja kemudian dia berpuasa, berdampak kepada kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan. Seperti yang diceritakan sahabat tadi. Yang kedua, jemaah sekalian, perjalanan yang membolehkan iftar atau sebaliknya membolehkan puasa. Tetapi mana yang lebih utama? Lebih diutamakan iftar. Lebih diutamakan berbuka. Apa itu? Adalah perjalanan yang memberatkan, namun orang masih tetap mampu melakukannya meskipun dengan susah payah. Ya, ya. Sehingga di tengah perjalanan biasanya cuma berbaring, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ada kisah di sini, Nabi SAW diceritakan oleh Anas bin Malik. Kata Anas bunyinya seperti ini, artinya Rasulullah pernah melakukan suatu perjalanan bersama sahabat-sahabat. Nabi di Ramadan pun pernah sering kali melakukan perjalanan. Sebagian berpuasa, fasoma ba'dun wa aftara ba'dun. Sebagian puasa, sebagian lagi tidak puasa. Apa yang terjadi, Pak? Jalan, perjalanan, safar, ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Ini yang namanya perjalanan, itu kan butuh tenaga, Pak. Apalagi di zaman yang mungkin tidak kita bayangkan hari ini. Kalau kita perjalanan hari ini naik pesawat, ya nggak capek, Pak. Ada sih sedikit capek, cuman tidak begitu banyak dibandingkan di zaman Nabi yang harus jalan kaki, harus naik unta, hewan-hewan yang lainnya. Gitu. Panas lagi, tengah gurun pasir. Nah, kata Anas, ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Fatahazzamal muftiruna wa amilu wa dhulfas shaum. Apa yang terjadi?
Mereka yang tidak puasa itu melakukan banyak kegiatan dan melakukan beberapa pekerjaan. Giat, semangat, ya. Membantu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Persiapan perang, persiapan ini, persiapan bantu. Sedangkan yang puasa, kata Nabi, kata Anas, wadha'ufas suwam. Adapun orang yang berpuasa itu lemah, tidak dapat mengerjakan pekerjaan. Anas melanjutkan, faqala fi dzalika dzahabal muftirun al-yawm bil ajr. Apa kata Nabi? Ya, orang hari ini yang tidak berpuasa itu ngambil banyak pahala. Ya, ambil banyak pahala. Kenapa? Karena yang puasa ya pengennya istirahat, ya, pengennya tidak banyak kegiatan. Sedangkan yang tidak puasa kegiatan banyak, ya. Persediaan semuanya dia menyediakan mungkin, ya, ngambil air, persediaan hewan, makan hewan, ini membantu Nabi. Kata Nabi apa? Orang yang tidak puasa hari ini dapat banyak kebaikan. Adapun yang puas dibandingkan orang yang tidak, sahabat yang tidak berpuasa. Nah, apa yang dapat kita petik? Hadis ini memuji orang yang melakukan beberapa pekerjaan penting untuk kepentingan perjalanan meskipun mereka tidak berpuasa. Ya. Tapi ingat, perjalanan di sini tentulah perjalanan bukan yang maksiat, bukan yang maksiat. Karena ada juga kemudian melakukan perjalanan tapi tujuannya datang ke suatu tempat pengen mencuri, naudzubillah, ya, pengen maksiat, naudzubillahi tsumma naudzubillahi min dzalik. Ibnu Umar menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu menjadi orang yang berpuasa tadi yang tadi dijelaskan itu di hadis menjadi manja dan segala keperluannya dalam perjalanan diurus oleh orang yang tidak berpuasa karena ia lemah dan tidak mampu mengerjakan keperluannya yang karenanya diurus oleh orang lain. Maka dalam kondisi seperti ini lebih utama untuk berbuka, tidak berpuasa. Ketiga, perjalanan yang membolehkan baik iftar ataupun tetap berpuasa boleh. Tidak puasa boleh puasa, tetapi puasa lebih utama. Nah, ini. Maka ayat ini bunyinya wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik. Nah, ini yaitu perjalanan yang tidak memberatkan. Ya. Meskipun jauh seperti perjalanan hari ini modern dengan pakai pesawat mungkin, ya, jarak berapa ribu kilometer bisa ditempuh cuma dalam sejam 2 jam, ya. Perjalanan modern pesawat ya ada kesukaran tapi tidak banyak, ya, dan rata-rata hari ini pun ya banyak yang tetap berpuasa kalau misalnya mudik gitu ya, tapi ada juga yang tidak berpuasa. Karena ini adalah sebuah perjalanan, maka perjalanan itu menjadi ilat sebab dibolehkan iftar. Tidak mengapa iftar, namun dalam kondisi seperti yang tadi kita sebutkan, ya, puasa itu lebih afdal, lebih utama, apalagi perjalanan modern hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis yang menjelaskan terkait bagaimana safar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, puasa dalam perjalanan di bulan Ramadan, ya, diqadha, ya, wajib untuk diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Mengqadha puasa Ramadan, hutang yang ditinggalkan karena sakit atau perjalanan itu tidak ada keharusan untuk melakukannya secara berturut-turut, ya. Sifatnya mutlak, tidak harus berturut-turut, ya. Boleh dilakukan terpisah-pisah ataupun boleh dilakukan berturut-turut, ya, asal tidak bertepatan dengan hari-hari yang diharamkan puasa, ya. Contohnya Idul Fitri nggak boleh puasa haram, Idul Adha nggak boleh puasa haram, Tasyrik 11, 12, 13 nggak boleh puasa haram. Selain daripada itu diqadha puasa. Nah,
Aisyah radhiyallahu anha itu biasa mengqadha puasa di bulan Sya'ban, ya, sebelum masuk Ramadan berikutnya. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa frasa pada hari-hari yang lain adalah pernyataan yang mutlak, tidak disertai keterangan kualifikasi atau apapun, sehingga pernyataan ini boleh qadha secara acak, boleh juga berurutan. Oleh karena itu, qadha puasa Ramadan yang ditinggalkan karena sakit atau perjalanan boleh dilakukan kapan saja sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kelompok yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah orang-orang yang diberi dispensasi rukhsah untuk tidak berpuasa, alladzi, dengan ungkapan alladzina yutiqunahu. Alladzina yutiqunahu, yaitu orang-orang yang berat menjalankan puasa. Siapa mereka? Kelompok ketiga. Di atas telah dijelaskan makna harfiah alladzi yutiqunahu. Yang dimaksud adalah orang-orang yang mampu mengerjakan puasa tetapi dengan susah payah atau dengan amat berat. Puasa sih mampu, cuma berat, ya, ataupun berdampak kepada anggota tubuhnya. Siapa mereka yang kelompok ketiga ini? Mereka adalah orang tua lanjut usia. Usia mungkin 80 tahun, 90 tahun, berat untuk melakukan puasa. Siapa lagi? Wanita hamil, berat untuk melakukan puasa. Mengkhawatirkan janin anak yang sedang dikandungnya. Maka masuk yang ketiga nih, kelompok yang ketiga. Siapa lagi? Wanita menyusui. Wanita menyusui karena membutuhkan suplai makanan, gizi, kalau tidak terpenuhi berdampak kepada dirinya, berdampak kepada sang anak yang sedang disusukan. Siapa lagi? Orang sakit menahun, bertahun-tahun sakit, ya, yang sulit diharapkan kesembuhannya. Kemudian orang lain yang menjalani pekerjaan mereka yang amat berat, seperti kuli porter pelabuhan yang sangat sibuk, ya. Kemudian pekerja konstruksi jalan atau buruh tambang, ya. Maka masuk pekerjaan-pekerjaan berat seperti ini, masuk pada kelompok yang ketiga, berat untuk melakukan puasa. Apa yang dilakukan? Karena pekerjaannya tiap hari, ya, mungkin tidak ada libur, bersyukur alhamdulillah. Kalau ternyata dia mengambil libur di bulan Ramadan, alhamdulillah. Namun ada juga mungkin sebagian kelompok manusia dengan pekerjaan yang berat dan tidak memungkinkan untuk mengambil libur dan tidak ada libur daripada perusahaan, kerjanya berat. Maka Muhammadiyah memasukkan pada kelompok yang ketiga. Apa yang dilakukan? Tidak puasa. Mereka diperbolehkan tidak berpuasa. Sebagai gantinya, mereka cukup membayar fidyah. Apa itu membayar fidyah? Memberi makan satu orang miskin. 1 kali makan untuk 1 hari tidak berpuasa. Berarti kalau 30 hari, maka dia memberikan 30 orang miskin. Atau kepada 1 orang miskin, tetapi 30 kali. 30 kali. Apabila mereka juga tidak mampu membayar fidyah karena fakir, tidak mampu juga bayar fidyah karena bayar fidyah butuh harta, ya. Apa yang dilakukan? Maka mereka tidak diwajibkan membayar fidyah. Karena kenapa? Allah tidak membebani seseorang kecuali sejauh apa yang mampu dilakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Dan juga Allah tidak membebani seseorang kecuali sejauh apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Jadi sampai pun kalau dia betul-betul fakir, tidak diwajibkan pun membayar fidyah. Mengenai cara membayar fidyah,
telah dijelaskan secara cukup detail dalam fatwa Majelis Tahdir Tajdid. Di sini dikutip beberapa hal pokok dari fatwa tersebut. Oleh karena tidak ada ketentuan bahwa fidyah wajib dibayar secara diecer setiap hari tidak puasa. Oleh karena itu boleh dilakukan pembayaran fidyah secara sekaligus, baik sejak mulai tidak puasa di bulan Ramadan maupun dilakukan setelah selesai bulan Ramadan. Karena itu tentu lebih memudahkan. Ya, kasih makan. Tapi ingat juga bahwa fidyah juga dapat dibayarkan dengan makanan jadi atau dalam bentuk bahan pangan seperti beras. Satu, dapat dibayarkan dengan makanan jadi satu kali makan, ataupun dalam bentuk bahan pangan, ataupun dibayarkan dalam bentuk uang senilai makanan atau bahan pangan yang diberikan kepada orang miskin. Pembayaran fidyah dengan uang hari ini pun ya merupakan pendapat yang kuat dan dipegang oleh Majelis Tahdir dan Tajdid Ulama Muhammadiyah dan mengikuti pendapat Abu Hanifah. Artinya pendapat-pendapat yang dipegang ini bukan pendapat baru dalam Islam. Ada pendahulu-pendahulu daripada ulama. Kemudian Allah menutup 184, Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sungguh engkau berpuasa itu lebih baik bagimu jikalau kalian mengetahui. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penutup ayat tersebut hendak mengantisipasi kemungkinan orang-orang yang bermudah-mudah untuk menentukan tidak puasa. Dia ada ungkapan dari Allah, kalian puasa itu lebih baik. Kenapa? Menutup pintu jangan sampai ada orang yang bermudah-mudahan tidak puasa. Penggalan ayat terakhir ini menjadi poin penting juga. Ketika menghadapi salah satu keadaan di atas, pada sisi lain, penutup ayat itu juga hendak menegaskan nilai spiritualitas dan makna simbolik yang mendalam yang terdapat pada puasa, sehingga karenanya sedapat mungkin untuk dilaksanakan. Jadi setelah Allah menjelaskan tentang keringanan-keringanan yang ada tadi, Allah menutup wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua ayat yang kita ambil dari rangkaian berapa ayat? 7 ya, 83, 84, 85, 86, 86, maaf, 5 ayat ya dari rangkaian ayat-ayat puasa yang nanti kita ambil berikutnya 185, 86 dan juga 87. Allahu a'lam bishawab. Ketika kita menyimak azan